Poland secara resmi sedang mempersiapkan deportasi pria Ukraina. Berita seperti ini sedang tersebar di media Polandia hari ini. Partai Hukum dan Keadilan Polandia, salah satu kekuatan politik paling berpengaruh di negara itu, mengumumkan rencana untuk membentuk kamp migrasi khusus dan mendeportasi pria Ukraina usia mobilisasi yang tidak memiliki pekerjaan legal di Polandia. Hal ini secara terbuka diumumkan oleh wakil presiden partai tersebut, Tobiasz Pachęcki. Partai tersebut bahkan sudah menyiapkan rancangan undang-undang terkait. Jika pria Ukraina usia wajib militer tidak bekerja secara resmi di Polandia, dia harus segera dideportasi kembali ke Ukraina agar dia ikut berperang. Dan ini terjadi tepat pada saat Uni Eropa mulai 5 Agustus secara resmi membatasi akses ke status perlindungan sementara bagi pria Ukraina yang melanggar kewajiban pendaftaran militer di Ukraina. Mari di episode ini kita bahas dengan tenang. Yang terpenting, dengan tenang, inisiatif dari kelompok kanan Polandia itu sendiri secara harfiah, konteks keputusan Uni Eropa. Dan pertanyaan utamanya, seberapa realistis semua ini secara hukum dan politik, dan seberapa besar ini hanyalah populisme menjelang pemilu, yang mana omong-omong masih lebih dari setahun lagi. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Di sini ada banyak sekali informasi penting. Periksa sekarang juga apakah Anda sudah berlangganan di bawah video ini. Lihat tombol berlangganan. Apakah Anda sudah berlangganan atau belum? Jika sudah, saya berterima kasih atas itu. Jika Anda menonton dan belum berlangganan, lakukan sekarang juga. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan Anda. Jadi, mari kita mulai dari pernyataan itu sendiri, karena setiap detail di dalamnya sangat penting agar kita tidak buru-buru merasa putus asa sebelum waktunya. Partai Polandia Hukum dan Keadilan, selanjutnya akan kita sebut singkat sebagai PiS, telah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengusulkan untuk mendeportasi dari negara semua pria Ukraina usia mobilisasi yang tidak memiliki pekerjaan legal. Sebagai poin terpisah, rancangan undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan pusat-pusat khusus, pusat deportasi, yang menurut para penggagasnya, hal ini akan mempermudah seluruh proses pengusiran pria Ukraina dari Polandia. Jadi, maksudnya mencari semua pria Ukraina yang tidak bekerja di Polandia, mengumpulkan mereka di pusat-pusat khusus, lalu mengusir mereka dari negara itu. Alasan yang diberikan oleh kelompok kanan Polandia untuk usulan mereka cukup sinis. Selanjutnya, saya akan mengutip langsung pernyataan wakil presiden partai PiS, Tobiasz Pachęcki. Agar Eropa Tengah dan Timur menjadi aman dan bebas, Ukraina harus menang. Agar Eropa Timur menjadi aman dan bebas, Ukraina harus menang. Победить. Поэтому одним из Salah satu keputusan pertama dan terpenting pemerintah adalah mendeportasi pria Ukraina usia wajib militer yang tidak bekerja secara legal di Polandia. Mereka akan memiliki kesempatan untuk berjuang demi tanah air mereka agar kengerian perang ini bisa segera berakhir. Kutipan selesai. Jadi, deportasi ini tidak disajikan sebagai tindakan anti-Ukraina, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemenangan Ukraina yang seharusnya menjaga ketenangan dan keamanan rakyat Polandia sendiri. Logikanya seperti ini. Mari kita kirim kalian untuk berperang, supaya kami di sini bisa hidup lebih baik. Dia secara terang-terangan mengatakan, agar Eropa Tengah dan Timur tetap aman dan bebas, biarkan para pria ini pergi berperang di Ukraina. Dan sayangnya, begitulah. Namun, sebagian masyarakat Polandia mendukung retorika seperti itu. Sekarang mari kita lihat angka-angka yang dijadikan acuan oleh Partai PiS sendiri dalam rancangan undang-undang ini. Dan di sini perlu diperhatikan adanya, Anda tahu, argumen yang agak dipaksakan. Menurut data dari media Interia, pada tahun 2025, Kementerian Keluarga, Tenaga Kerja, dan Kebijakan Sosial Polandia melaporkan, di Polandia secara resmi terdaftar sedikit lebih dari, perhatikan, 11.000 warga Ukraina yang menganggur. Kementerian saat itu tidak merinci berapa banyak di antara mereka yang laki-laki, tetapi menurut perkiraan para ahli, sebagian besar tetaplah perempuan. Namun, mari kita anggap saja, bahkan jika kita ambil 50%, maka jumlah pria Ukraina yang secara resmi menganggur maksimal hanya 5.500. Namun, di Partai PiS, yakin bahwa jumlah sebenarnya pria Ukraina usia mobilisasi yang menganggur jauh lebih besar dari angka resmi. Karena menurut versi mereka,
banyak dari mereka begitu saja tidak mendaftar di Pusat Ketenagakerjaan. Jadi, dasar untuk rancangan undang-undang ini bukanlah statistik yang terkonfirmasi, melainkan asumsi partai itu sendiri tentang adanya pengangguran tersembunyi, kategori orang yang tidak terdaftar. Demi objektivitas, hal ini juga bisa saja benar, dan saya cenderung percaya bahwa memang benar demikian. Memang benar, sebagian warga Ukraina memang tidak mendaftar di Pusat Ketenagakerjaan dan terus, entah bagaimana, hidup dari tabungan, bekerja jarak jauh, dan sebagainya. Mereka tidak bekerja di Polandia, tetapi juga tidak mendaftar di Pusat Ketenagakerjaan. Mungkin saja. Saya ingin menekankan secara khusus bahwa media Interia sendiri yang menerbitkan semua data dari Partai PiS Polandia ini bukan media yang buruk atau tidak jelas, bukan. Ini adalah media konservatif konstitusional arus utama dengan banyak sekali iklan yang memiliki jutaan penonton. Namun, Interia bekerja kurang lebih setara dengan media Polandia lainnya, Onet. Namun, basis pengguna Interia dikenal dengan komentar yang cukup keras, konservatif, dan terkadang benar-benar toksik di bawah berita-beritanya. Jadi berita seperti ini langsung mendapat respons yang sangat besar di kalangan sayap kanan Polandia. Selanjutnya, sangat penting untuk menjelaskan konteks yang lebih luas di balik munculnya inisiatif dari Partai PiS ini. Ini bukanlah usulan anti-Ukraina pertama dari Partai PiS belakangan ini. Pada bulan Juli, pemimpin partai Jaroslaw Kaczynski menyatakan bahwa PiS akan memblokir keanggotaan Ukraina di Uni Eropa jika Kiev tidak menghentikan glorifikasi OUN dan UPA. Dalam suratnya kepada anggota partai, dia mengakui dukungan Ukraina selama masa perang. Namun ia dengan tajam mengkritik keputusan Zelensky untuk memberikan nama pahlawan UPA, tentara pemberontak Ukraina, kepada salah satu unit militer. Kaczynski menegaskan bahwa jika Partai PiS menang dalam pemilu, partai tersebut akan menggunakan segala cara untuk menghentikan integrasi Ukraina ke Uni Eropa dengan syarat-syarat saat ini. Dan tepat sebelum pernyataan tentang rencana deportasi di Polandia pada 4 Agustus 2026, Uni Eropa mengadopsi aturan baru terkait warga Ukraina. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Ceko. Pria Ukraina yang mengajukan permohonan pelindungan sementara di Uni Eropa mulai 5 Agustus 2026 akan ditolak jika mereka tercatat melakukan pelanggaran pencatatan wajib militer dalam sistem Reserve Plus Ukraina. Sekarang, status legal hanya bisa didapatkan jika tidak ada pelanggaran seperti itu. Dan di sini ada catatan penting. Untuk warga negara yang sudah menerima perlindungan sementara sebelumnya, persyaratan baru ini tidak berlaku. Ini hanya berlaku untuk pemohon baru. Masa berlaku program perlindungan sementara itu sendiri telah diperpanjang hingga 4 Maret 2028. Perlindungan ini diberikan oleh semua negara Uni Eropa dan beberapa negara lain, termasuk Norwegia, Inggris, dan Swiss, yang bukan anggota Uni Eropa. Artinya, di tingkat Eropa secara umum, implementasinya sudah berjalan. Pembatasan hukum yang sebenarnya bukanlah deportasi, melainkan penolakan status baru bagi mereka yang melanggar aturan pencatatan wajib militer di Ukraina. Dalam konteks inilah, kelompok kanan Polandia mengajukan inisiatif yang jauh lebih radikal dalam perumusannya. Jadi, bukan hanya penolakan status baru bagi pria Ukraina yang baru tiba, tetapi benar-benar melakukan deportasi aktif terhadap pria Ukraina. Sebagian dari mereka sebenarnya sudah berada di negara tersebut secara sepenuhnya legal. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan utama, seberapa realistis hal ini dan seberapa besar ini hanya populisme menjelang pemilu? Di sini ada beberapa fakta konkret yang memberikan jawaban yang cukup jelas. Yang pertama dan paling penting, Partai PiS saat ini tidak sedang berkuasa. Partai tersebut kehilangan status sebagai partai yang berkuasa setelah pemilu tahun 2023, ketika dukungannya turun di bawah 40%. Saat ini, partai tersebut berada di oposisi. Sejak saat itu, posisi oposisi mereka terus melemah. Menurut survei dari lembaga IBRIS untuk saluran televisi Polsat News, partai tersebut hanya bisa mengharapkan 25 suara saja. Selain itu, partai tersebut juga sedang mengalami perpecahan internal. Mantan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki telah dikeluarkan dari Partai PiS. Dan menurut data dari satu survei lagi yang dilakukan oleh lembaga Polster, sebagian besar warga Polandia tidak percaya bahwa partai tersebut bisa kembali berkuasa tanpa Mateusz Morawiecki. Katanya, dialah yang menjadi penggerak utama partai itu. Kedua,
Pemilihan parlemen berikutnya di Polandia baru akan berlangsung pada musim gugur tahun 2027. Artinya, lebih dari 1 tahun lagi dari saat ini. Semua retorika tentang salah satu keputusan pertama pemerintah, begitu partai itu menang, itu adalah pernyataan untuk kemungkinan kemenangan hipotetis partai PiS di masa depan, bukan deskripsi tentang undang-undang yang benar-benar sedang disahkan di parlemen Polandia saat ini. Secara formal, dokumen yang diusulkan oleh partai itu adalah rancangan undang-undang dari partai oposisi, bukan norma yang berlaku, dan bahkan bukan rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen oleh partai mayoritas. Singkatnya, ini lebih seperti rencana hipotetis untuk masa depan kalau partai PiS memang masih punya masa depan. Intinya seperti itu. Mereka memang tepat mengatakan kalau kami menang, kami akan membentuk pemerintahan, maka keputusan pertama pemerintahan kami akan seperti ini. Pria Ukraina. Pria akan dideportasi dari Polandia. Ketiga, yang penting untuk memahami motivasi dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Sikap orang Polandia terhadap orang Ukraina memang semakin memburuk, tepat di depan mata kita sekarang. Dan inilah yang menciptakan ceruk elektoral bagi partai PiS. Mereka ingin menaikkan elektabilitas mereka dengan isu ini. Sekali lagi, mereka sudah turun dan terus menurun. Sekarang hanya 25%. Sekarang 20%. Dulu 40%. Sebelumnya bahkan jauh lebih banyak. Dan sekarang mereka mencoba menaikkan elektabilitas mereka. Menurut data survei CBOS yang dilakukan pada awal tahun 2026, artinya sebelum semua skandal ini yang kembali muncul seputar keputusan Presiden Karol Nawrocki untuk mengambil kembali penghargaan Polandia dari Zelensky. Jadi ini sebelum itu, 46% orang Polandia menyatakan penolakan terhadap pengungsi Ukraina. Sekarang persentasenya bahkan lebih besar sayangnya. Dan inilah yang dicatat oleh media Politico, bahwa perpecahan di dalam partai PiS menguntungkan partai-partai yang menentang masuknya Ukraina ke Uni Eropa. Dan misalnya, Partai Konfederasi Mahkota Polandia yang dipimpin oleh Grzegorz Braun bahkan mendorong agar Polandia sepenuhnya keluar dari Uni Eropa. Bukan hanya menolak Ukraina, mereka bilang, mari Polandia saja yang keluar dari Uni Eropa. Jadi inilah retorika anti-Ukraina yang keras, mengusir semua pria Ukraina untuk pergi berperang. Ini adalah cara untuk bersaing memperebutkan pemilih yang, perhatikan, kalau tidak, tetap saja akan pergi. Tapi mereka akan pergi ke kekuatan sayap kanan yang lebih radikal lagi, misalnya Konfederasi Mahkota Polandia. Jadi, Partai PiS memutuskan, oh hebat, mari kita cari sensasi dengan isu ini. Mengenai kelayakan hukum dari gagasan deportasi massal orang-orang itu, yang berada di bawah status perlindungan sementara Eropa. Di sini harus jujur dikatakan bahwa analisis hukum yang mendetail terhadap rancangan undang-undang ini, khususnya mengenai kesesuaiannya bukan dengan hukum Polandia, melainkan dengan direktif Eropa yang lebih tinggi tentang perlindungan sementara, memang belum ada. Jadi tampaknya memang akan sulit untuk diterapkan, tetapi tetap mungkin. Karena dalam kebijakan migrasi, sudah ada kasus di mana negara-negara melangkahi keputusan bersama Eropa dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap perlu. Satu hal yang bisa dikatakan dengan pasti, fakta bahwa Uni Eropa baru saja pada 5 Agustus memberlakukan langkah yang jauh lebih lunak dan terarah. Secara khusus, penolakan status perlindungan sementara baru hanya untuk pemohon baru yang melanggar ketentuan pendaftaran wajib militer. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tingkat umum Eropa, pendekatan terhadap masalah ini dibangun secara bertahap dan dengan berbagai catatan, bukan melalui deportasi massal terhadap orang-orang yang sudah tinggal secara legal. Kesimpulan, di hadapan kita ada rancangan undang-undang dari Partai PiS yang saat ini tidak berkuasa. Menurut survei, mendapatkan sekitar 1/4 suara, sedang mengalami perpecahan internal, dan akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan rencana ini paling cepat dalam setahun lebih jika memang memenangkan pemilu. Ini adalah manuver klasik menjelang pemilu di tengah meningkatnya sentimen anti-Ukraina yang nyata di masyarakat Polandia. Ini adalah upaya untuk mengklaim posisi tegas ini sebelum para pesaing, yaitu sayap kanan, dan bukan pengumuman tentang kampanye deportasi yang segera dimulai. Jadi, selalu saring berita-berita seperti ini dan tetap bersikap kritis terhadapnya. Saya akhiri sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tekan tombol lonceng.
Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube independen ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini, atau dengan menjadi sponsor di YouTube. Di bawah video ini, tekan tombol gabung, pilih format dukungan yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.